Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denny Rahman Puji. Saya dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam. Di waktu ini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence. Ada beberapa yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama itu artificial intelligence ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence? Artificial intelligence atau yang kita singkat AI adalah kecerdasan yang ditujukan oleh mesin sebagai lawan dari kecerdasan alami yang ditampilkan oleh hewan dan manusia. Penelitian AI telah mendefinisikan sebagai bidang studi agen cerdas yang mengacu pada sistem apapun yang memahami lingkungannya dan mengambil tindakan yang memaksimalkan peluangnya untuk mencapai tujuannya. Istilah kecerdasan buatan sebelumnya telah digunakan untuk menggambarkan mesin yang meniru dan menampilkan keterampilan kognitif manusia yang terkait dengan pikiran manusia, seperti belajar dan memecahkan masalah. Definisi ini telah ditolak oleh para peneliti AI besar yang sekarang menggambarkan AI dalam hal rasionalitas dan bertindak secara rasional yang tidak membatasi bagaimana kecerdasan dapat diartikulasikan. Kecerdasan buatan itu didirikan sebagai disiplin akademis pada tahun 1956 dan pada tahun-tahun sejak itu telah mengalami beberapa gelombang optimisme diikuti oleh kekecewaan dan hilangnya pendataan dikenal sebagai AI musim dingin. Diikuti dengan pendekatan baru, kekuasaan dan pendataan baru, penelitian AI telah mencoba dan membuang banyak pendekatan yang berbeda sejak didirikannya, termasuk simulasi otak. Jadi dapat disimpulkan ya, AI itu alat yang sangat membantu manusia ke depannya. Banyaklah sebagai contohnya. Ya seperti kita mau masuk PT-PT besar ya, harus ada name card atau ID card. Kalau nggak ada itu mungkin nggak bakal bisa masuk ya. Jadi seperti itu. Ya selanjutnya saya akan membahas tentang tadi kan AI ya. Selanjutnya blockchain. Blockchain itu apa sih? Ya blockchain itu teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau blok data. Blok data ya secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin atau kripto lainnya. Meski begitu, dapat banyak sektor lainnya yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dari blockchain ini. Gimana sih kegunaan teknologi blockchain ini? Ya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, ada banyak peluang untuk bisa memanfaatkan teknologi blockchain ini selain sektor kripto. Sektor kripto itu masih banyak gitu. Memang ada sektor utama yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut adalah bidang keuangan atau finansial. Pada sektor finansial, teknologi ini diibaratkan sebagai buku kas digital yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dengan mudah tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak atau lembaga keuangan pada umumnya, seperti bank. Sistem kerja blockchain ya. Sistem kerjanya itu dimulai ketika sebuah blok menyimpan data baru. Sistemnya terdiri dari dua buah jenis record, yaitu transaksi dan blok.
Yang unik dari teknologi ini adalah setiap blok akan berisi hash kriptografi sehingga membuat jaringan. Keunggulannya apa sih dari blockchain ini? Ya, keunggulannya itu banyak ya. Kayak sistem transaksi yang transparan, memiliki proteksi data yang baik, efisiensi dan lebih cepat, keamanan yang terjamin, sistem audit yang lebih baik. Blockchain ini mengubah dunia, bisa meningkatkan interaksi P2P. Itu dari sistem audit yang lebih baik ya. Jadi sangat banyak sekali ya keunggulan teknologi blockchain ini yang akan memudahkan kita untuk menggunakan atau menyimpan sesuatu. Selanjutnya yang ketiga adalah code commenting. Code commenting sebuah istilah yang terdiri dari gabungan kata code atau diberikan ibaratkan sebagai internet sebagai perangkat komputer. Jadi code commenting itu ada tiga jenis code commenting. Yang pertama itu software, yang kedua platform, yang ketiga itu interface. Contoh aplikasi code commenting itu ada Adobe Creative Cloud, ada yang kedua Visual Web Service, Microsoft, dan Google Drive. Jadi code commenting adalah salah satu inovasi kunci dalam perkembangan teknologi. Dengan adanya komputasi awan, para pengembang jadi lebih leluasa dalam mengakses dalam menghasilkan ya produk yang berkualitas yang terintegrasi dengan berbagai layanan. Sebagai pebisnis digital, saya sebaiknya juga harus memulai melirik code commenting sebagai opsi meningkatkan soft service perusahaan. Misalnya saya bisa melalui dari pengembangan, atau misalnya Anda bisa memulai dari membangun web untuk mengkoordinir order atau promosi secara online. Bisa juga dengan memanfaatkan Cold Storm untuk membutuhkan arsip maupun report dan penjualan, hingga manajemen stok barang yang sudah terintegrasi serta bisa diakses online secara real time. Baik, itu saja. Selanjutnya data analisis. Data analisis adalah penggabungan teori dan praktik mengadaptasikan serta mengkomunikasikan insting berbasis data yang memungkinkan mengambil keputusan lebih baik. Peran seseorang data analisis ya. Data sangat penting kini karena perilaku konsumen dan tren pasar sangat cepat berubah. Data analisis merupakan pendekatan yang tepat. Berhubungan cara ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan riset manual seperti menyebar kuesioner. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh data analisis adalah pemahaman bahasa programmer, memahami konsep statistikasi dan matematika. Yang ketiga itu mampu memvisualisasikan data. Dari sekian itu kita juga banyak manfaatnya lah dari data analisis ini. Aneka data yang dihasilkan perusahaan berisi istik berharga, dan analisis data merupakan cara untuk membukanya. Manfaat data analisis ataupun proses data analitik sangat besar bagi bisnis.
analisis pengalaman konsumen. Bisnis mengumpulkan data pelanggan dari berbagai saluran, termasuk grafik fisik. Selain itu, memberi informasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Bisnis dapat memanfaatkan analisa data untuk memandu keputusan bisnis dan meminimalkan kerugian finansial. Analisis dengan model prediksi dapat memperkirakan hal yang akan terjadi sebagai respon atau perubahan pada bisnis. Sementara itu, analisis perspektif bisa menunjukkan reaksi yang seharusnya dilakukan oleh bisnis ataupun perubahan tersebut. Selain itu, meningkatkan keamanan. Semua bisnis menghadapi ancaman keamanan data. Bisnis dapat meminta data analisis untuk mendiagnosis penyebab pelanggan data yang pernah terjadi dengan memproses data tersebut. Jadi yang dimaksud di tengah era digital seperti ini, data menjadi elegan yang sangat berharga bagi bisnis, baik di balik setiap aktivitas konsumen seperti mencari produk di search engineering ataupun memberikan ulasan produk di e-commerce, dan data yang bisa diterjemahkan ke dalam strategi bisnis. Karena itu, peran data analisis sangat dibutuhkan oleh bisnis. Setiap yang telah dipaparkan di atas, maksudnya yang dipaparkan saya, data analisis adalah orang atau posisi di perusahaan yang bertugas untuk mereview dan menganalisis data, lalu menerjemahkannya menjadi insight yang berguna bagi perusahaan. Jadi dari keempat yang saya yang saya bahas tadi itu sangat berkaitan ya dalam era digital ini. Itu sangat penting sekali. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.